Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diola Cahya Arianto dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan menjawab beberapa soal. Materi yang pertama akan kita bahas adalah derajat ionisasi. Apa sih yang Anda ketahui tentang derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah hasil bagi dari jumlah total molekul elektrolit yang terionisasi menjadi ion-ion. Dapat digunakan dengan rumus derajat ionisasi sama dengan mol zat terurai dibagi mol mula-mula. Kemudian jika diketahui nilai Ka bisa menggunakan rumus Ka, yaitu alfa atau derajat ionisasi, yaitu akar dari Ka atau Ma. Jika diketahui derajat ionisasi sama dengan akar Kb per Mb juga bisa digunakan. Kalau Ka ini untuk asam lemah, sedangkan Kb untuk basa lemah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hitung derajat disosiasi harga alfa larutan berikut. Yang A yaitu 1,00 molar larutan asam asetat dengan Ka 1,0 kali 10 pangkat 5. Jelas bahwa diketahui Ka nya itu 1,0 kali 10 pangkat 5 dengan molaritas CH3COOH yaitu 1,00 molar. Yang ditanya yaitu derajat ionisasi. Dapat diketahui bahwa asam asetat yaitu CH3COOH sebagai asam lemah. Kita dapat merumuskan dengan rumus derajat ionisasi. Karena ada nilai Ka, maka akar Ka per molaritas asam lemah. Kita masukkan terlebih dahulu akar Ka nya yaitu 1,0 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan Ma sendiri 1,00 molar. Kita bagi terlebih dahulu, yaitu menjadi akar 10 pangkat 5. Akar dari 10 pangkat 5 yaitu 0,00316 dengan 3,16 dikali 10 pangkat 3. Jadi derajat ionisasinya yaitu 3,16 kali 10 pangkat min 3. Baik, kita akan menjawab soal yang 1B yaitu 1,00 molar CH3COOH dan 0,1 CH3COONA. Yang diketahui seperti soal yaitu molaritas CH3COOH yaitu 1,00 molar dan molaritas CH3COONA yaitu 0,1 molar. Yang ditanya itu derajat ionisasi. Pada soal CH3COOH itu sebagai asam lemah dan CH3COONA itu sebagai garamnya. Kemudian menjawab dengan rumus kita mencari Ha. Ha adalah konsentrasi asam lemah dengan rumus Ka dikali CH3COOH dibagi CH3COONA. Ka nilainya seperti tadi yaitu 1,0 kali 10 pangkat 5 dikali CH3COOH itu 1,00 dibagi CH3COONA nya 0,1. Jadi ini dibalik ke atas menjadi 1,0 kali 10 pangkat 4 molar. Kemudian masukkan ke rumus derajat ionisasi sama dengan konsentrasi asam lemah dibagi molaritas asam lemahnya yaitu CH3COOH. Dengan nilai Ha tadi 1,0 kali 10 pangkat 4 dibagi CH3COOH 1,00. Hasilnya sama yaitu 1,0 kali 10 pangkat 4. Jadi
derajat ionisasinya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 4. Kemudian pada nomor 1C ditanyakan mengapa hasil perhitungan A dan B berbeda. Pada data yang B, buffer yaitu diketahui derajat ionisasinya 1 kali 10 pangkat min 4, kemudian yang A 3,16 kali 10 pangkat min 3. Dapat dilihat antara buffer dan yang A itu lebih kecil yang buffer. Nah, kenapa sih? Karena pada buffer itu terdapat pemakaian bersama antara CH3COO min, tadi ada juga CH3COO Na, sehingga dapat menghambat derajat disosiasi pada asam asetat. Ya, materi yang kita bahas yang kedua yaitu tentang pH larutan. Apa sih pH larutan? pH larutan yaitu ukuran derajat ionisasi keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan rumus jika asam yaitu H, jika basa yaitu OH-. Asam H+ sama dengan B dikali 10 pangkat min A, pH-nya yaitu A min log B. Kemudian jika basa, B dikali 10 pangkat min A dengan pH-nya 14 min A ditambah log B. Kemudian kita hitung asam kuatnya. Jika asam kuat itu H+ sama dengan A dikali Ma sebagai molaritas asam, kemudian dimasukkan ke pH, rumusnya min log H+. Kemudian jika lemah, perbedaannya di sini di akar dan Ka. Jika asam lemah itu di akar dikali Ka dikali Ma, sedangkan asam kuat seperti yang dilihat A dikali Ma. Kemudian jika derajat ionisasi yaitu akar Ka dibagi Ma menjadi H+ per Ma. Kemudian jika basa, sebelum kita menghitung pH, kita harus menghitung pOH-nya dulu dengan rumus 14 min pH. Jika ini sudah ketemu, maka kita lanjutkan ke pH. Rumus pH basa sama dengan min log pOH. Kemudian basa lemah, rumusnya cuma diganti B sama MB-nya dengan asam lemah menjadi akar dikali KB dikali MB. Soal yang kedua yang akan kita bahas yaitu menghitung pH larutan berikut. Yang A yaitu 75 mili asam klorida dengan molaritas 0,01 molar ditambah 50 mili asam nitrat dengan molaritas 0,05 molar. Diketahui sesuai dengan ini, volume HCl 75 mili jadikan liter terlebih dahulu menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 5 dengan molaritasnya yaitu 0,01 molar. Kemudian yang kedua dengan volume HNO3 yaitu 50 mili jadikan liter menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 dengan molaritasnya yaitu 0,05 molar. Yang ditanya itu hitung pH. Yang pertama akan kita cari yaitu menghitung mol dari HCl, yaitu rumusnya volume kali molaritas 7,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 0,01 menghasilkan 7,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian hitung nilai mol HNO3. Rumusnya sama, volume kali molar, molaritas dengan volumenya 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,05, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Mol jadi mol HCl ditambah mol HNO3, masukkan 7,5 kali 10 pangkat min 4 ditambah 2,5 kali 10 pangkat min 3, hasilnya
3,25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita akan menghitung volumenya, volume total kedua. Yang ketiga, volume total jadi 7,5 kali 10 pangkat min 5 ditambah 5 kali 10 pangkat min 5 liter menghasilkan 1,25 kali 10 pangkat min 4 liter. Kemudian cara yang keempat terakhir yaitu menghitung H plusnya, yaitu mol total dibagi volume total. Kita masukin molnya 3,25 kali 10 pangkat min 3, kemudian kita bagi 1,25 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan 0,026 molar. Ya, melanjutkan yang tadi karena tadi tidak mencukup. Cara yang kelima dengan menghitung pH-nya. Rumus dari pH yaitu min log karena asam jadi habis. Kita masukkan min log plusnya tadi 0,026 menghasilkan 1,58. Jadi pH asam klorida dan asam nitrat yaitu 1,58. Kemudian soal yang kedua pada bagian B yaitu 50 ml NaOH 0,01 molar ditambahkan dengan 50 ml larutan amonia 0,1 molar dengan Kb 1,10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5. Diketahui bahwa volumenya itu 50 ml, jadikan liter menjadi 0,050 liter. Kemudian volume NH3 50 ml sama menjadi 0,050 liter dengan Kb 1 kali 10 pangkat min 5. Molaritas NaOH 0,01 molar dengan molaritas NH3 0,1 molar. Yang pertama kita akan cari yaitu mol NaOH, yaitu 0,01 dibagi dengan 0,050 ini menghasilkan 0,0005 mol. Kemudian mol NH3 0,1 mol dibagi dengan 0,050 menghasilkan 0,005 mol. Kita akan mencari mol sisa. Kita kurangkan mol NaOH kurang 0 mol NH3 masukkan 0,0005 dikurangi 0,005 hasilnya 0,0045 mol. Kemudian kita lanjutkan reaksi dari NH3 ditambah OH- menjadi NH4+. Kita hitung volume totalnya agar lebih mudah. Kita gunakan satuan mili terlebih dahulu. 50 mili tambah 50 mili menjadi 100 mili. 100 mili itu 0,1 liter. Kita masukkan ke rumus POH. POH yaitu P
Kb ditambah log NH4 plus dibagi NH3. Kita cari bagian NH4 plus dan NH3 dulu. Ketahui bahwa NH4 plus itu sebagai asam lemak dan NH3 sebagai basa lemak. Rumus NH3 mencari NH4 plus dan NH3 yaitu N per N besar dengan NH4 plus 0,05 molar dan NH3 0,045 molar. Kemudian diketahui bahwa Kb nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita karena Kb 10 pangkat min 5, jadi PKB nya min log 1 kali 10 pangkat min 5. Kita kalikan terlebih dahulu. Jadi min 5 dikali min log 1 menghasilkan 5 log 1. 5 log 1 jadi 5. Dari pembahasan tadi diketahui bahwa PKB nya itu 5, nilai NH4 plus nya itu 0,005 molar dan nilai NH3 nya yaitu 0,005 molar. Kita cari POH nya dulu, kita masukin dengan nilai PKB nya 5 ditambah log NH4 plus nya itu 0,005 dan NH3 nya itu 0,045 menjadi 5 ditambah log 1 per 9. Kita cari dulu log 1 per 9. Log 1 per 9 yaitu 0,954. Jadi dikurang 5 dikurang 0,954 menjadi 4,05. Kemudian terakhir kita akan cari pH nya. Masukkan rumus 4 min POH. POH nya itu 4,05 ini tadi menghasilkan 9,95. Jadi pH dari NaOH dengan larutan amonia yaitu 9,95. Setelah menghitung Kb hasilnya 1 kali 10 pangkat min 9. Kemudian kita masukkan OH min. Rumus dari OH min yaitu akar Kb dikali C besar menjadi Kb nya 1 kali 10 pangkat min 9 kali 0,05 akar di akar menjadi akar dari 5 kali 10 pangkat min 4 menjadi 7,07 kali 10 pangkat min 6. Masukkan ke POH. Rumus dari POH yaitu min log OH. POH min log OH. Min log OH. OH min. Kemudian min log dari OH min yaitu 7,07 kali 10 pangkat min 6 menjadi 5 kali 15. Masukkan ke pH. pH yaitu 14 dikurang POH nya 14 dikurang 5,15 menjadi 8,85. Jadi pH untuk yang ketiga yaitu 8,85. Setelah menghitung Kb hasilnya 1 kali 10 pangkat min 9. Kemudian kita masukkan OH min. Rumus dari OH min yaitu akar Kb dikali C besar menjadi Kb nya 1 kali 10 pangkat min 9 kali 0,05 akar di akar menjadi akar dari 5 kali 10 pangkat min 4 menjadi 7,07 kali 10 pangkat min 6. Masukkan ke POH. Rumus dari POH yaitu min log OH. POH min log OH. Min log OH. OH min. Kemudian min log dari OH min yaitu 7,07 kali 10 pangkat min 6 menjadi 5 kali 15. Masukkan ke pH. pH yaitu 14 dikurang POH nya 14 dikurang 5,15 menjadi 8,85. Jadi pH untuk yang ketiga yaitu 8,85. Materi yang akan kita bahas yaitu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meski ditambah asam ataupun basa
atau bahkan jika ditambahkan larutan. Larutan penyangga asam basa konjugasi itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya dan basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan asam itu dapat dirumuskan dengan menggunakan H+ sama dengan Ka dikali asam lemah dibagi basa konjugasi. Kemudian dengan pH, rumusnya pKa dimin log Al min basa kuat, asam lemah dibagi basa kuat. Kemudian kita jika terdapat mol, kita dapat menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa lemah. Kemudian pada basa sama tinggal diganti Kab, Ka dan basa kuat. Dengan rumus basa sama dengan Kb dikali asam lemah dibagi konsentrasi asam kuat. Kemudian rumusnya Pkb dimin log basa lemah dibagi asam kuat. Kemudian OH- dapat dirumuskan dengan Kb dikali massa basa lemah dibagi massa asam kuat. Teman-teman, kemudian nomor 3, larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 120 ml larutan asam formiat atau HCOOH 0,1 molar dengan 75 ml larutan kalsium formiat. Kalsium formiat itu CaHCOO2 dengan 0,1 molarnya. Pertanyaan yang pertama, apakah campuran dapat membentuk larutan penyangga? Ya, larutan asam formiat dan kalsium itu dapat membentuk larutan penyangga karena mengandung asam lemah HCOOH dan ion basa konjugatnya, ion formiat HCOO- dan kalsium formiat. Kita lanjutkan ya teman-teman, nomor 3B. Tadi jawaban 3A itu berkesinambungan dengan jawaban yang B. Pada jawaban A itu jawabannya iya. Pada nomor ini kita akan menghitung pH larutan yang terbentuk dari larutan asam formiat dengan larutan kalsium formiat. Kita dapat menggunakan rumus Hendler-Hasselbalch dengan rumus pH sama dengan pKa ditambah log Amin per Ha. Kita akan cari pKa-nya dulu. Diketahui Ka-nya itu 2,1 kali 10 pangkat 5, maka pKa-nya yaitu kita masukkan min log 2,1 kali 10 pangkat 5, hasilnya itu 4,68. Kemudian kita akan mencari mol dari HCOOH dan CaHCOO2. Molnya yang pertama itu menghasilkan 0,012, yang kedua itu 0,075, satuannya mol ya. Setelah itu kita akan masukkan ke rumus ini yang tadi. pKa-nya yaitu 4,68 ditambah lognya 0,075 dibagi 0,012. Kemudian hasil lognya yaitu 0,625. Kita akan mencari hasil baginya, mencari log ini terlebih dahulu. Hasil log ini yaitu 0,204, kemudian kita kurangi dengan yang depan, 4,68 dikurangi 0,204 menghasilkan 4,476. Kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 4,48. Kemudian kita akan menghitung nomor 3 yang C. Soalnya itu jika ditambah 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar, berapakah pH larutan setelah penambahan? Kemudian kita cari N dari NOH nya dari CaOH 2 kali, molnya yaitu menghasilkan 0,001 mol. Kemudian reaksinya yaitu CaOH 2 kali direaksikan menjadi Ca+ ditambah 2 OH-. Kita karena koefisiennya 2 maka kita kalikan 2 dikali nilai mol ini OH-nya 0,001 menghasilkan 0,002 mol. Jadi reaksinya Ha ditambah OH- menjadi amin ditambah H2O. Kemudian
molnya tadi mol HA awal 0,012 dan mol A itu awal yaitu 0,0075 mol. Kemudian setelah reaksi kita mencari HA dan aminnya. Karena sebelah kiri maka dikurang 0,012 dikurang 0,02 hasilnya 0,0118. Kemudian yang kedua ditambah karena di kanan reaksi 0,0075 ditambah 0,002 menghasilkan 0,0077 mol. Kemudian kita masukkan ke pH barunya. Rumusnya tadi kan pKa ditambah log dari amin dibagi dengan log dari HA menghasilkan 4,50. Jadi pH barunya yaitu 4,50. Soal yang keempat yaitu larutan AgNO3 sebanyak 100 ml dengan 0,2 molar tepat bereaksi dengan larutan Na2CrO4 0,1 molar membentuk endapan. Yang ditanya itu pertama menghitung massa endapan yang dihasilkan, yang kedua menghitung volume larutan Na2CrO4 yang dibutuhkan. Kita akan menghitung yang poin A terlebih dahulu. Dengan diketahui volume AgNO3 100 ml 0,1 liter dan molaritas AgNO3 0,2 molar dengan Ag 108, Cr52, O16 dan NaH23. KSP dari Ag2CrO4 yaitu 3,2 kali 10⁻². Kemudian dengan molaritas Na2CrO4 0,1 molar. Kemudian menghasilkan reaksi 2AgNO3 ditambah Na2CrO4 menjadi Ag2CrO4 ditambah 2NaNO3. Kita akan melakukan perbandingan mol terlebih dahulu dengan 2 mol AgNO3 dibanding 1 mol Na2CrO4 menghasilkan 1 mol Ag2CrO4. Mencari mol, molaritas dikali volume menghasilkan 0,02 mol AgNO3. Perbandingan 2:1, maka kita cari N nya terlebih dahulu. Mol dari Na2CrO4 menghasilkan 0,01 mol. Jika ketemu mol, maka kita akan cari volume dari Na2CrO4 dengan rumus mol dikali molaritas. Molnya ini 0,01 dibagi molaritas tadi 0,1 menghasilkan 0,1 liter jika dalam ini itu 100 ml. Kemudian mol dari Ag2CrO4 itu 0,01, maka kita cari NR nya terlebih dahulu dengan 2 dikali 108, kemudian Cr 52 dikali 1, terus kemudian O nya ada 4, maka 4 dikali 16 menghasilkan 332, satuannya gram per mol. Kemudian kita akan mencari massa endapan. Rumusnya mol dikali mr menghasilkan 3,32 gram. Teman-teman, kita akan membahas tentang sifat oligatif larutan. Yang pertama ada penurunan tekanan uap delta Tp, ada kenaikan titik didih delta Tb, dan penurunan titik beku delta Tf. Tekanan osmotik. Yang pertama ada tekanan uap delta P dapat menambahkan P0. P0 dilambangkan dengan tekanan uap pelarut, dan P tekanan larutan, XP fraksi mol pelarut, dan XCT fraksi mol zat terlarut. Dapat delta P, P0 min P, terus bisa juga P sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut, dan delta P, P0 dikali zat fraksi zat terlarut. Derajat Van Hoff-nya itu 1 ditambah kurung buka N-1 kali alfa. Kemudian kita mencari kenaikan titik didih dengan rumus Tb larutan dikurangi Tb pelarut.
Jika diketahui molalitas oleh KB, dapat menggunakan rumus delta TB sama dengan molalitas dikali KB. Kemudian jika diketahui derajat Van Hoff-nya, dapat menggunakan rumus delta TF sama dengan KB dikali I, simbolnya I. Kemudian ada penurunan titik didih, titik beku dengan simbol delta TF sama dengan TF pelarut min TF larutan. Ada delta TF sama dengan molalitas dikali KF. Bisa juga menggunakan rumus delta TF sama dengan molalitas kali KF kali derajat Van Hoff. Kemudian ada tekanan osmotik dilambangkan dengan kayak I2, dapat menggunakan rumus MRT ketika diketahui derajat Van Hoff, dapat menggunakan rumus M kali E kali T suhu kali I. R adalah tetapan dengan saran 0,082. Soal terakhir yang akan kita bahas yaitu nomor 5. Sebanyak 100 ml larutan besi 3 nitrat 0,5 molar dicampur dengan 100 ml larutan kalium sulfida 1 molar jika suhu campurnya itu 27 derajat Celcius dan tekanan uapnya 1 atmosfer. Dengan diketahui densitasnya itu 0,8, dengan KB nilainya itu 0,5, terus KF nya 1,8 derajat Celcius, satuannya maaf salah, terus AR dari FE 56, S 32, K 39, O 16 dan N 14. Pertama yang akan kita cari adalah mol dari FeNO3 3 kali dengan K2S. Rumusnya itu volume dikali molaritas. Pada FeNO3 masukkan 0,05 mol, yang kedua K2S masukkan 0,1 mol. Kemudian kita mencari massa total dengan rumus volume dikali densitas. Volumenya itu memakai satuan mili, jadi 200 mili dikali 0,8 masukkan 160 gram. Setelah itu kita akan mencari massa zat terlarut dari FeNO3 3 kali yaitu 12,1 gram, dikalikan 0,05 dikali 242 itu yang kalian lihat, dan K2S 0,1 dan kali 10 menghasilkan 11 gram. Total dari keduanya yaitu 3,1 gram. Kemudian mencari massa pelarut dengan dikurang 160 dikurang 23,1 masukkan 136,4 gram. Kita jadikan kilogram menjadi 0,369. Kemudian kita reaksikan dari 2Fe3+ ditambah 3S2 min masukkan FeSR3. Ini terdapat endapan. FeS3 termasuk endapan dengan mol Fe3+ 0,05, mol S2 min 0,1. ini diambil dari nilai K2S. Sisa S2 min adalah 0,1 dikurang 3/2 dikali 0,05. 3/2 ini dari mana sih? 3/2 ini dari 3S2. Kita bagi ini turun jadi 3/2. Kemudian dengan ion bebas K+ 0,2 mol, kemudian NO3 min 0,15 mol, S2 min menjadi 0,025 mol. Kita jumlahkan ketiganya, masukkan 0,375 mol. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari molaritas, yaitu rumusnya mol zat terlarut dibagi mol mula-mula. Kita masukkan terlebih dahulu mol zat terlarutnya itu 0,375 dibagi 0,1369 masukkan 74 mol per kilogram.
Kemudian pada poin A kita hitung tekanan uap campuran, maka kita masukkan T sama dengan 1 kurung buka 1 dikurang 0,375 dibagi 0,375 ditambah 136,9 dibagi 18. Kita hitung dulu bagian bawah. Masukkan 1 kurung buka 1 0,375 dibagi 0,375 dikali 7,61, masukkan 0,0475. Jadi 1 kali 1 0,0475 menghasilkan 0,9525 atmosfer. Jadi tekanannya 0,9525 atmosfer. Kemudian kita akan membahas soal nomor 5 poin B dan C. Poin B ditanyakan titik didih campuran dan poin C ditanyakan titik beku campuran. Kita menghitung titik didih campuran dulu. Dirumuskan dengan delta TB sama dengan KB dikali M massa menjadi 0,5 dikali 2,74 menghasilkan 1,37 Armstrong, satuannya derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke rumus TB. TB adalah 100 ditambah 1,37. 100 ini dari mana sih? 100 ini dari titik didih paling tinggi. Suhu paling tinggi yaitu 100 derajat Celcius menjadi 11,37 Armstrong derajat Celcius. Kemudian kita cari titik waktu campuran. Dirumuskan dengan delta TF simbolnya sama dengan KF dikali M. Kita masukkan KF nya 1,8 dan M nya 2,74 menghasilkan 4,93 Armstrong derajat Celcius. Masukkan ke TF. TF adalah 0,493. Titik waktunya dimulai dari 0 menjadi minus negatif 4,93 Armstrong derajat Celcius.